Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Semoga kalian di rumah masih tetap semangat, tetap sehat dan rajin belajar. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan bermanfaat. Doa sebelum belajar dimulai. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian, selalu ingat pesan Ibu, ingat 3M. Apa itu 3M? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ya, jadi kita langsung saja ya. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita kemarin di hari ketiga? Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang bangun datar persegi. Kita belajar mencari luas dan keliling persegi. Dan juga kita mencari pekerjaan yang berhubungan dengan benda yang permukaannya berbentuk persegi. Jadi anak-anakku, hari ini kita masih belajar tentang bangun datar. Tapi hari ini bangun datarnya adalah segitiga. Kemarin persegi, jadi hari ini kita belajar bangun datar segitiga ya. Nah, tentu saja mencari luas dan juga keliling dari segitiga itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak-anakku belajar, anak-anakku sudah bisa menghitung luas dan keliling segitiga dan juga bisa menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan benda yang digunakan menggunakan benda yang permukaannya berbentuk segitiga. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengingatkan kembali apa kemarin luas di hari pertama. Luas persegi panjang, luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Kemudian keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. Kalau persegi, luas persegi apa anak-anak? Sisi dikali sisi ya, atau sisi pangkat 2. Kemudian keliling persegi 4 kali sisi, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar segitiga. Ya, kita ya. Pertama yang kalian kerjakan yaitu ayo membandingkan. Lingkari tanda yang sesuai dengan luas gambar. Lebih kecil sama dengan dan lebih besar dari. Jadi dia mengetahui luas segitiga. Bagaimana cara mencari luas segitiga? Jadi anak-anak Ibu beritahu ya. Tapi ini yang ada segitiganya baru ada angkanya yang nomor 1 aja ya. Jadi yang bisa dihitung luasnya yang nomor 1 aja. Yang nomor 2, 3, 4 lihat dari gambarnya. Apakah dia lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kalau yang nomor 1 cara menghitung luasnya, luas segitiga anak-anak sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikalikan dengan alas kali tinggi, atau bisa ditulis alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi yang mana alas, yang mana tinggi? Yang di bawah ini dinamakan alas, seperti juga sendal, alas kaki dia letaknya selalu di bawah, tinggi ya dari atas ke bawah. Ini dinamakan tinggi segitiga, dinamakan alasnya ini adalah tingginya. Jadi cara mencarinya misalnya nih 9 dengan 12, tingginya 9, alasnya 12. 9 kali 12 bagi 2. Kalian kalikan 9 kali 12 berapa? Kemudian dibagi 2. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ini juga 9 dikali 12. Oh, berarti angkanya sama. Jadi bangun datarnya hasilnya sama dengan, betul. Yang lain coba lihat baik-baik ya anak-anak, perhatikan. Itu dari gambarnya aja. Selanjutnya itu ayo menemukan. Persegi panjang memiliki banyak manfaat baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi matematika. Bahkan persegi panjang memiliki manfaat dalam menentukan luas daerah segitiga. Ternyata persegi panjang itu ada hubungannya dengan segitiga. Bagaimana kira-kira? Bagaimana caranya? Aku
Ikutilah langkah-langkah berikut dan ingatlah kembali mengenai rumus luas daerah persegi. Ya, makanya Ibu tadi mengingatkan apa rumus luas persegi panjang. Panjang dikalikan dengan lebar. Kita ikuti langkah-langkahnya ya supaya kita bisa mengetahui rumus mencari luas segitiga. Perhatikan daerah segitiga panjang di samping. Sekarang perhatikan gambarnya ya. Ini persegi panjang dibagi dua. Ini dari kiri ke kanan ternyata berbentuk dua segitiga. Apakah panjang P dan lebar L persegi panjang ukurannya sama dengan panjang kedua sisi yang membentuk sudut siku-siku A dan B dari segitiga? Apakah panjang dan lebar segi panjang ukuran sama dengan panjang kedua sisi yang membentuk sudut siku-siku dari segitiga? Ya atau tidak? Apakah panjang dan lebar ini ukurannya sama dengan panjang kedua sisi yang membentuk sudut dari segitiga? Ya atau tidak? Ini ya sudutnya apakah sama? Apakah sudut ini sama dengan panjang dan lebar persegi panjang? Itu merupakan panjang dan lebarnya atau tidak? Kita lihat ya. Oh, ini lebar segi panjang, ini panjangnya. Dan sudutnya ini berarti dia sama. Jadi jawabannya ya. Ada berapakah segitiga pada gambar tersebut? Ada 2. Ada 2 segitiga ya anak-anak. Kemudian 2 iya. Kali luas segitiga, luas daerah persegi panjang sama dengan luas daerah persegi panjang. Berarti 2 kali kan, 2 kali luas segitiga itu sama dengan luas segi panjang. Luas daerah segitiga sama dengan luas daerah segi panjang dibagi 2. Luas daerah segi panjang dikali lebar sama dengan 2 luas daerah. Jadi ternyata kenapa dibagi 2? Karena itu dari rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang kan panjang dikali lebar. Ternyata kalau jadi segitiga dia dibagi 2. Jadi makanya rumusnya dibagi 2. Kedua sisi membentuk sudut siku dari segitiga ya. Jadi itu ya rumusnya, jadi dia terbagi 2. Nah, ditemukanlah rumus seperti ini. Luas segitiga luas sama dengan A kali B per 2. Apa itu A kali B? Ini sudah alas dengan tingginya. Atau kalau di segitiga panjang dan lebarnya. Bagaimana kelilingnya? Keliling A tambah B tambah C. Jadi A tambah B tambah C. Jadi di sini C-nya ya. Jadi kalau keliling dia tinggal ditambah ini ditambah ini ditambah dengan ini. Kalau keliling dikalikan panjangnya dikali lebar kemudian dibagi 2. Ingat ya, itu rumus segitiga. Jadi sudah 3 bangun datar yang kita tahu rumus luas dan kelilingnya. Anak-anakku selalu harus ingat rumusnya. Carilah satu contoh pekerjaan di sekitarmu yang melibatkan segitiga siku-siku seperti kemarin ya. Tapi segitiganya harus segitiga siku-siku ya anak-anak. Pekerjaan apa? Misalnya ibu apa ya? Pekerjaan yang berhubungan dengan siku-siku. Kalian mencari ya anak-anak di rumah. Misalnya ibu sudut meja, berarti makan. Tapi kok supaya dia berbentuk segitiga, kita ambil 1/2-nya aja. Ya kan, sudut makan berarti kegiatannya bisa ditulis makan. Contoh bendanya segitiga. Contoh bendanya meja. Berapakah panjang permukaan sisi tersebut? Ya, panjang A, B, C. Berarti ukur dari ujung meja ke ujung sana berapa? Setengahnya itu. Panjangnya dan alasnya A dan B-nya. Kemudian kalian mencari luasnya. Misalnya ibu kasih contoh ya. Misalnya ibu panjangnya 6. Ini lebar ininya C-nya 8, ininya 4, B-nya. Jadi A kali B bagi 2. 6 kali 4 20. Berarti sini 6, 4,
24. Kalau AB tambahnya berarti 6 tambah 8 tambah 4, berapa hasilnya kalian hitung. Itu contohnya anak-anak. Kemudian ayo menyimpulkan, tarik garis dengan memasang gambar di kiri dengan gambar di kanan ya. Ini bisa kalian contoh ya, jenis-jenis pekerjaan yang ada hubungannya dengan segitiga. Misalnya ibu kasih contoh menanam. Menanam ini dia pekerjaan dari, dia menggunakan benda berbentuk segitiga, yaitu ini topi petani ya. Kalian lanjutkan yang lain sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ayo menyimpulkan, istilah titik-titik di bawah berkenaan dengan luas dan keliling segitiga ya. Kalian disuruh menuliskan luasnya, rumus luas segitiga. Apa tadi, di sini berapa, di sini berapa ya anak-anak. Nah, kalau ini benar berarti ibu sudah memahami bahwa kalian sudah paham. Kalau ini juga ya, sudah paham tentang jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan segitiga. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, cara mencari keliling segitiga, cara menghitung luas benda yang permukaannya berbentuk segitiga, yaitu rumusnya luas sama dengan alas dikali tinggi atau A kali B dibagi 2. Sedangkan kelilingnya, cara mencari kelilingnya A tambah B tambah C, alas tambah tinggi tambah sisi miringnya atau C. Itu ya anak-anak. Jadi banyak jenis-jenis dan juga banyak jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan segitiga. Misalnya menanam petani menanam padi. Nah, dia menggunakan benda yang permukaannya berbentuk segitiga, yaitu topi petani dan lain-lain. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini anak-anak, mari kita terlebih dahulu berdoa. Sesudah belajar, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan seterusnya oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum ibu mengakhiri, ibu juga tidak lupa mengingatkan kalian untuk rajin belajar ya. Tetap belajar. Ulangan akhir semester tinggal menghitung hari. Insya Allah hari Senin kita akan ulangan. Belajar yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Demikian untuk hari ini, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Selamat mengerjakan.